Itu termasuk seperti gas. Karbon dioksida termasuk nggak ya, Jin? Karbon dioksida, itu kan semacam molekul ya, Iya. ya kan? Iya, bisa masuk juga. Itu kan kalau kita kaitkan dalam polusi kan banyak kan itu ya. Maksudnya ini gas ideal itu maksudnya seperti apa? Nah, tadi kan contohnya kan seperti karbon dioksida, oksigen gitu kan. Nah, itu berhubungan dengan proses kita pernapasan kan. Maksudnya gas ideal itu seperti apa? Yang namanya ideal kan. Stepi juga kan namanya Stepi juga punya impian yang ideal seperti itu kan. Stepi juga punya cita-cita yang ideal. Kalau berhubungan dengan gas, maksudnya ini apa? Maksudnya gas ideal. Tadi contohnya disebutkan tadi ya. Jadi kalau bicara tentang molekul ya, ini gas ideal nih. Kita udah banyak mengenal gas kan, banyak gas yang kita pakai kan, gas masak ya kan, gas masak gitu kan, atau gas yang kita bisa hirup seperti itu kan. Oke, menurut mestinya anggota K3 ini kan, menurut kalian gas ideal itu gas seperti apa sih? Gas ideal. Oke, begini ya. Sekarang kita ada dalam ruangan kan? Ya, dalam ruangan itu ada rokok enggak? Enggak kan? Berarti kita dalam suasana menghirup gas yang ideal. Karena kita berada dalam ruangan kan? Enggak ada paparan dan lain sebagainya kan? Kalau misalnya gas ideal itu bisa diukur ya, berbanding dengan gas nyata ya. Jadi ada perbedaan antara gas ideal dan gas nyata. Gas ideal alam kan, kalian pergi ke hutan ya kan, kalian mendaki gunung gitu kan, kalian melihat keindahan alam gitu ya. Jadi kalian juga bisa menghirup udara segar, yaitu gas ideal yang diharapkan oleh setiap orang. Tapi kalau kita kaitkan dengan gas nyata yang ada di daerah perkotaan, itu berbanding terbalik dengan gas ideal yang kita harapkan yang terbaik, yang jernih, yang bersih, yang sehat gitu ya. Tapi kalau gas nyata itu adalah sesuatu hal yang sesungguhnya sangat sulit untuk diukur ya, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Sehingga dalam mengukur gas nyata sehingga diturunkan menjadi suatu hal yang lebih sempit atau yang mungkin bisa kita ambil ya, yaitu adalah gas ideal ya. Jadi kalau gas nyata mungkin secara nyata yang kita harapkan ya, di kota itu aduh aku ingin mendapatkan ya gas atau udara yang segar begitu ya. Tapi ternyata tidak, karena gas yang ada di daerah perkotaan ya sudah bercampur baur dengan berbagai polusi itu secara kenyataan ya. Secara kenyataan yang kita alami, kita rasakan gitu ya. Yaitu. Jadi kan sini ada evaluasi penanganan kan. Jadi peran zat kimia itu seperti apa? Misalnya kita menghirup udara segar gitu kan di jalan gitu kan. Kita turun, kemudian kita keluar di jalan raya, berjalan, kita kan ibaratnya kita ada kompetisi itu. Bukan gas segar lagi yang kita hirup gitu, tapi gas yang kita hirup, udara yang kita hirup itu sudah ada partikulat-partikulat ya, partikulat-partikulat dari polusi, baik dari debu atau abu ataupun sumber-sumber asap ya yang dihasilkan oleh baik kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 ya kan, timbal kan ya. Itu ya, apalagi kalau misalnya nanti kalian bekerja di bidang manufaktur gitu ya, atau industri ya. Jadi atau industri misalnya ya kalau semen gitu kan, itu ada pembakaran dan sebagainya. Kan kita lihat kan industri pembuatan pabrik semen itu biasanya di atasnya ada cerobong-cerobong yang berputar tuh ya, supaya udara aerasi ventilasinya keluar tuh ya, supaya yang dihirup, yang didapatkan oleh para pekerja itu adalah udara yang segar, bukan udara yang bercampur dengan berbagai material yang ada yang dibuat untuk menghasilkan atau memproduksi menjadi semen seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan
gas ideal. Jadi gas ideal dan gas nyata itu berbeda ya. Gas ideal adalah gas yang kita harapkan adalah yang terbaik lah, yang sehat gitu ya. Oke, kita akan masuk di sini ya. Jadi kalau bicara tentang prinsip gas ideal, ya kita lihat di sini ya. Ini ada tekanan, ada gas molekul. Tadi yang Stepi sebutkan itu adalah molekul ya, CO2 ya. Jadi kalau berbicara tentang CO2 pasti kan itu berbicara juga dengan suhu kan? Ya, jadi gas ideal itu dia berkaitan dengan adanya suhu dan tekanan ya. Jadi kalau misalnya ini gas ideal, tapi kalau gas nyata pasti dia berhubungan dengan tekanan dan suhu yang rendah, ya bisa rendah bisa tinggi seperti itu. Jadi kalau kita memperhatikan di sini ada gambar ya. Jadi kita perhatikan ini ada peningkatan tekanan gas ya. Jadi ketika tekanan gas itu naik meningkat, otomatis dia bisa membuat tutupnya itu bisa terbuka gitu ya. Tapi kalau misalnya itu naik ya, ibarat ini ada semacam objek yang ditaruh jadi dia naik. Tapi ketika gas itu turun ya, pasti turun itu berhubungan dengan gas nyata ya. Jadi ada tekanannya turun, maka benda objek itu dia akan tenggelam gitu ya, akan terapung di dalamnya. Karena dia bicara tentang adanya tekanan, adanya suhu dan juga volume ya. Itu yang akan kita pelajari di saat ini. Jadi kalau bicara tentang prinsip fisika terkait dengan hukum gas ideal, jadi kalau menurut definisinya ya, jadi gas adalah suatu molekul ya yang bisa dipantulkan ya satu sama lain dalam suatu wadah gitu ya. Misalnya kita bisa contoh gini. Ada gas tabung melon gitu yang bocor gitu ya. Jadi dia kalau ruangan kita tidak ada ventilasi yang baik, maka udara itu akan terperangkap dalam suatu wadah. Jadi ruangan itu anggaplah sebagai suatu wadah. Tetapi ketika ada ventilasi yang baik, maka dia akan keluar, menyebar, ya. Jadi ada yang secara acak, ada secara teratur gitu, ya. Ya, ada yang berkelompok juga, tapi kalau bicara tentang gas pasti dia akan dalam satu wadah dia akan terkumpul jadi satu, ya. Karena di sini ada suatu gaya ya. Jadi dia menarik ya, gaya antar molekul, ya. Jadi dalam gas ideal itu gayanya itu sesungguhnya diabaikan. Kalau di gas nyata gaya itu diperhitungkan ya, gaya tarik menarik itu diperhitungkan kalau di gas nyata. Tapi kalau di gas ideal itu gaya antara molekul, gaya tarik menarik itu diabaikan ya. Jadi kalau bicara tentang gas yang berhubungan dengan gas ideal, dari definisi ini pasti dia memiliki suatu molekul ya yang bekerja antara gaya antara molekul dengan molekul yang lain itu tidak secara berdekatan atau bersentuhan, tapi malah dia bertolak belakang ya. Jadi diabaikan. Itu gaya ideal ya. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan gas ideal seperti gambar yang kita pelajari pasti ada tekanan, ada volume, ada suhu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada jenis-jenis gas ya yang perlu kita pelajari secara bersama ya. Sebagaimana ya kita mempelajari tentang gas ideal, kita harus tahu apa itu si gas ideal ya. Jadi secara definisinya kita harus paham dulu nih gas ideal itu apa. Jadi kalau bicara tentang gas ideal pasti merupakan suatu bagian atau salah satu materi dan objek di mana semua partikel atau semua gaya atau semua hal yang tumbukan antara atom ya, jadi dan molekul itu memiliki sifat yang sangat elastis. Jadi elastisitas ya, jadi memiliki karakteristik yang elastis ya. Jadi elastisnya seperti apa sih? Ada yang tidak sempurna, ada yang sempurna. Biasanya kalau gas ideal ini dia elastisitasnya itu bersifat sempurna ya. Tapi tidak ada kekuatan gaya tarik menarik antara molekul karena itu diabaikan ya. Kalau misalnya pada gas nyata ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau dari objek yang kita lihat, jadi gas ini tidak memenuhi hukum gas secara sempurna ya, kecuali tekanan P atau P itu sama dengan 0, konstan, dia stabil ya. Itu gas nyata. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya. Jadi gas ideal, dia karakteristiknya dia menyebar. Nih. Ya, dia menyebar. Itu
itu gas ideal. Ya. Gas ideal itu dapat diukur ya, dapat diukur. Sehingga ada hukumnya, secara matematisnya ada formulanya. Kita bisa mengetahui berapa sih gas ideal dalam satu ruangan atau dalam satu bangunan, ada dalam satu pipa, ya. Itu dalam satu tabung, itu bisa diukur, ya. Berbeda dengan gas nyata. Jadi kalau bicara tentang gas ideal secara visualisasi atau secara tampak mata, kalau kita lihat di sini adalah sebagai suatu kumpulan ya. Jadi suatu kumpulan bola ya, di mana dia terbentuk secara sempurna dan memiliki suatu kekuatan ya, atau suatu bagian yang mengeras ya ketika terjadi tumbukan ya, atau terjadi tabrakan antara molekul satu dengan yang lain ya. Sehingga dalam hal ini dinamakan dengan adanya suatu interaksi yang terjadi ya, di mana antara molekul dengan molekul yang satu itu tidak terjadi secara bersamaan. Jadi tidak ada interaksi yang nyata yang diberikan oleh gas ideal ya. Jadi dari definisi yang kita lihat di sini, visualisasi sebagai kumpulan bola sempurna keras bertabrakan tapi nyatakan tidak berinteraksi satu sama lain. Jadi gas ideal ini tidak berinteraksi ya. Jadi gambarin ada ini saling bertolak belakang. Jadi dia saling menyebar ya. Dalam suatu wadah dia tidak berkumpul, tidak jadi koloni dari komunitas, tapi dia menyebar secara masing-masing ya. Kemudian kalau bicara tentang gas ideal, bicara tentang bola-bola yang menyebar tidak sempurna ini, yang tidak berinteraksi satu sama lain, itu ada suatu energi ya yang dihasilkan. Di mana energi yang dihasilkan ini merupakan energi gas internal ya. Jadi kalau kita bicara tentang gas ideal, pasti kita berhubungan dengan hukum termodinamika atau kinetik ya. Jadi energi kinetik yang dibentuk ya. Kemudian juga di mana dalam penyebaran bola-bola atau gas yang ada dalam gas ideal ini itu terjadi suatu perubahan suhu ya. Jadi gas ideal tergantung dari adanya perubahan suhu volume ya. Tapi kalau gas nyata itu berbanding terbalik dengan gas ideal. Oke, ini teoritis gas ideal ya, sebagaimana contoh seperti kalian ya mengisi ban sepeda, mengisi ban motor, mengisi ban mobil. Jadi ketika ada tekanan dari pompa, angin pompa langsung ke bola kan dia naik kan? Itu ada suhu itu. Ada suhu yang naik tuh, ada tekanan yang naik sehingga bolanya jadi mengembang ya. Tapi ketika bautnya atau pentilnya dibuka pasti akan turun ya, itu pasti berhubungan dengan adanya penurunan tekanan, yaitu gas secara nyata gitu ya, atau kena paku dan lain sebagainya itu ya, itu secara teoritis. Jadi teoritis gas ideal ya ketika kalian ya mengambil semacam pompa, baik itu pompa manual atau elektrik ya, jadi ya dia untuk mengembangkan bola gitu kan. Tapi ketika bola mobil, bola motor, dia berjalan di jalan raya yang panas, kena suhu panas yang tinggi, dia akan memuai ya. Jadi lama kelamaan dia akan turun tuh ya. Jadi kekuatan tekanan anginnya tuh turun ya. Jadi kalau bicara tentang gas ideal, jadi secara teoritis dia merupakan bagian yang mempelajari tentang perilaku gas ya. Jadi bukan hanya perilaku manusia aja yang dipelajari, tapi perilaku gas juga dipelajari secara ideal gitu ya, supaya kita bisa tahu bagaimana cara untuk menyederhanakannya. Ya, dari cara penyederhanaan ini gas ideal ya, misalnya dia menjadi materi yang sederhana ya, sehingga dalam hal ini kita bisa mengukur adanya kita bisa melihat ya. Jadi mengukur nilai tingkat gas nyata atau gas sejati ya. Jadi kalau interaksi gas ideal ya dengan gas nyata memang dia berbanding terbalik ya. Jadi dia secara sederhana disederhanakan. Kalau gas nyata tuh dia secara lebih luas. Jadi tingkat pengukurannya sangat sulit tuh. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Bahkan dalam perhitungan dan persamaannya juga itu hal yang sangat rumit untuk dilakukan. Sehingga dalam mengukur gas nyata yang kita bisa dapatkan untuk mendapatkan gas ideal ya turunannya adalah gas ideal gitu ya. Karena dalam hal ini gas ideal secara kesimpulannya adalah gas nyata atau model yang digunakan untuk menghitung perilaku gas ya. Jadi perilaku gas secara nyata yang sangat luas komponennya itu ya disederhanakan melalui perhitungan teoritis gas ideal ya.
Ini contoh aplikasi ya, dalam aplikasi gas ideal dalam konstruksi. Jadi ketika kalian juga membangun suatu ini, menyusun ya, ini contoh perpipaannya. Jadi kan kalau misalnya nanti ke depan kalian bekerja di industri migas gitu kan, minyak bumi dan lain sebagainya, atau mungkin bekerja di industri pulp ya, pembuatan kertas dan lain sebagainya, pasti itu akan membutuhkan cara desain atau penyusunan pipa yang baik ya. Jadi tekanannya, alur jalurnya itu diperhatikan ya. Biasanya kalau pipa yang kecil itu tekanannya itu pasti dia sangat ya, artinya memberikan tekanan yang kecil juga gitu kan, berbeda dengan pipa yang besar. Kalau pipa yang besar pasti tekanan yang juga itu lebih luas gitu. Biasanya kalau tekanan yang kecil, kalau ada tekanan yang besar, itu bisa membuat adanya kebocoran ya. Tapi kalau pipa yang baik, yang panjang, yang besar, diameternya diatur, disesuaikan, maka itu akan membuat aliran gas itu berjalan secara stabil atau secara konstan ya, secara normal. Jadi perpipaan ini juga diatur. Biasanya kan kayak air juga ya, kalau dalam pengaturan perpipaan untuk aliran gas, aliran air, itu kalanya kan diatur tuh ya. Ada kalanya kan ada tingkat sampai ke atas gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ada tekanan, dia nggak akan naik tekanan gas. Tapi kalau misalnya ada kebocoran dan sebagainya bermasalah, coba kita lihat ya, bisa jadi ledakan ya, jadi bisa bahaya kalau salah susunan gitu ya. Jadi kalau bicara tentang penerapan ya aplikasi gas ya, gas ideal dalam konstruksi, misalnya ini ya. Jadi kalau kita bagaimana kita membantu ya, atau bagaimana cara kita menganalisis ya suatu tekanan yang disebabkan oleh adanya gas atau udara. Karena gas itu adalah sifatnya udara ya, dia menguap ya, mengembang ya. Ya, jadi pada saat melalui pipa ini alirannya itu bisa diatur, disesuaikan. Terkadang dalam penyusunan aplikasi gas dalam konstruksi ini itu perlu identifikasi, perlu evaluasi dan pemahaman secara mantap gitu ya, secara matang ya, sehingga pada saat kita mengalirkan gas ya ideal melalui sistem perpipaan ya, baik itu gair, gas dan lain sebagainya, tekanan itu ya dalam alirannya ya mungkin perubahannya tidak serta-merta bisa menimbulkan suatu efek yang berbahaya bagi pekerja atau bagi ruangan yang ada di sekitarnya. Karena kalau bicara tentang gas yang dialirkan melalui pipa, pasti itu terjadi perubahan, kemudian dipengaruhi oleh volume, dipengaruhi oleh suhu ya. Kalau suhu gas yang sangat tinggi ya nggak ada apa-apanya, bisa bahaya nih. Kalau misalnya pipanya juga yang dipakai adalah pipa plastik dan lain sebagainya, ya pasti akan memuai gitu ya, jadi hancur. Biasanya kan orang menggunakan pipa dalam stainless kan, jadi itu ya dimudahkan. Dan juga orang yang menangani itu ya harus menggunakan APD yang lengkap. Jadi dalam hal aplikasi gas dalam konstruksi ini ya, dalam perancangan pipanya harus benar-benar efisien, harus benar-benar matang, harus benar-benar efektif supaya keamanannya itu bisa terjaga. Karena kalau bicara tentang gas, ada tekanan yang mungkin di luar daripada ekspektasi yang diharapkan, atau misalnya dalam perancangannya desainnya salah, ya bisa menimbulkan hal-hal yang fatal bagi mungkin alat yang ada, bagi susunan pipa yang ada, aliran gas yang ada, demikian juga keselamatan pekerja yang ada di dalamnya, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi kalau tentang gas pasti tidak jauh-jauh. Jadi adanya perubahan tekanan, adanya volume, dan juga adanya suhu. Jadi tergantung suhu bagaimana kita mengaturnya, itu bisa diatur ya. Dan diatur ini sesuai dengan perhitungan, dan ada rumus-rumusnya yang harus kita ikuti ya. Kemudian ini ada analisis tekanan pada pipa ya. Jadi pipa stress analysis, coba kita perhatikan nih. Jadi perancangan pipanya ini benar-benar disesuaikan ya, diatur ya dengan konteks K3 ya. Kalau misalnya dalam pembangunan suatu pipa tidak disesuaikan dengan prosedur atau SOP K3, maka bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin merugikan ya, baik bagi pihak perusahaan ya, pihak lingkungan, dan juga terutama pihak pekerja yang ada gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini untuk analisa ya dalam perancangan pipa secara K3, konteks K3 memiliki tujuan. Ya, pertama, ini menentukan keamanan pipa ya. Kemudian analisis tekanan itu juga harus diperhatikan
tegangan, beban pada pipa juga harus diperhatikan. Jangan bebannya berat, bebannya besar dikasih pipa yang kecil seperti itu, ya. Atau beroperasinya yang sesungguhnya dia membutuhkan pipa yang besar tapi dipakai pipa yang kecil gitu. Sehingga dalam hal ini akan mempengaruhi operasi dalam pengkondisian suatu ya pipa dalam mengalirkan gas gitu ya. Jadi kondisinya tidak bisa normal gitu kan. Jadi kenormalan atau normal ataupun tidak tergantung bagaimana kita menentukan keamanan pipa yang digunakan sesuai dengan konteks keselamatan dan kesejahteraan dalam bekerja. Jangan sampai menimbulkan penyakit akibat kerja karena tidak sesuai. Kemudian analisa tekanan pada pipa yang harus kita perhatikan juga, yaitu adalah bagaimana cara kita ya sebelum kita berhubungan dengan perpipaan yang berhubungan dengan gas, ya kita harus tahu cara kita mencegah adanya kegagalan. Dengan cara apa sih? Ya kita harus mengevaluasi, kita harus memonitoring dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi apa saja sih yang bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin ya misalnya hal-hal yang bisa merugikan, kayak misalnya ada kebocoran, mungkin ada yang pecah atau ada yang retak gitu kan, atau mungkin pemasangan engsel baut dan lain sebagainya itu belum sesuai. Jadi sebelum hal ini terjadi atau menimbulkan hal yang fatal, semuanya harus diperhatikan atau dicek secara baik ya, sehingga hal-hal yang mengalami retak atau kebocoran yang disebabkan oleh tekanan yang berlebihan itu bisa ditanggulangi secara cepat ya. Jadi kemudian hal-hal lain juga dalam mencegah kebocoran juga ya. Jadi ya, mengidentifikasi ya, misalnya ada kegagalan yang terjadi ya. Jadi potensinya itu harus cepat sigap diambil ya. Kemudian bahan pipa yang digunakan itu harus sesuai ya. Jadi sesuai dengan kondisi pipa untuk mengalirkan gas. Jangan pipa untuk skala volume 1000 mol atm atau atmosfer, tapi menggunakan mungkin hanya 5 gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya ya fatal ya. Jadi tekanannya nggak mampu tuh, malah langsung pecah. Karena tekanannya di dalam besar tuh, apalagi suhunya yang tinggi gitu ya, yang panas gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi jangan sampai ya kalian nanti ketika berhubungan dengan perpipaan, ya kalian juga harus ya mungkin ada semacam pengukur ya, termometer pengukur suhu, tekanan dan volume selain dari perhitungan yang akan kita pelajari sebentar ya. Ya, kemudian ini adalah analisis ya. Jadi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan hot tapping stem pipeline ya. Jadi hot tapping stem pipeline ini artinya adalah bagian yang berhubungan dengan produksi bahan karet ya. Jadi di industri kertas ya, misalnya kan dari bahan karet. Bahan karet ini banyak sekali ya. Kalau di Riau, kan kalian pernah dengar orang kerja di Riau itu untuk pengepul karet, kemudian memproduksi karet dan lain sebagainya. Itu mereka di sana sudah menggunakan semacam perpipaan ya. Jadi mengalirkan yang sari-sari pipa dan sari-sari karet ya gitu ya, diolah dan sebagainya. Terkadang ketika ada tekanan, ada panas atau volume yang tinggi, itu bisa menimbulkan berbagai kecelakaan. Ada yang ringan, ada yang sedang gitu kan, ada yang fatal gitu ya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan analisis penerapan keselamatan kerja ya di bidang pekerjaan hot tapping stem pipeline ini ya, jadi itu perilaku kerjanya ya harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek. Jadi kondisi kerja baik itu ini nyaman atau tidak ya. Jadi harus diidentifikasi bahayanya. Kemudian harus menggunakan metode apa. Jadi sebelum terjun di lapangan itu metode analisisnya sudah siap ya, supaya manajemen hazard atau hazard identifikasi itu untuk menyebabkan hal yang berbahaya itu dapat dikontrol ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk hot tapping stem pipeline ini ya, itu bisa menimbulkan tadi ya seperti yang kita bahas dalam konteks K3, bisa menimbulkan kebocoran, kecelakaan atau ledakan, bahkan bisa mencemari lingkungan ya, dan juga mempengaruhi para pekerja yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk terakhir, tinggi risiko dihadapi oleh industri kertas, memerlukan sistem keselamatan kesehatan kerja, ditingkatkan kualitasnya dan diterapkan dalam melakukan pekerjaan. Jadi
harus ditingkatkan ya. Dari mana sih cara kita meningkatkan? Kembali lagi, persiapan diri, ya, kesadaran diri, sama kita harus mengikuti ya satuan operasional dalam pekerjaan atau SOP. Kemudian kita juga harus mempersiapkan yang namanya hazard management ya, atau identifikasi hazard atau bahaya yang akan kita hadapi ketika kita berhubungan dengan mungkin baik itu alat-alat atau proses pemipaan yang mungkin melibatkan penggunaan gas yang besar, yang berlebihan. Itu bagaimana kita harus menanggulanginya ya. Jadi ada kontrol yang harus kita gunakan. Ini ada RAP ya. Jadi kalau kita lihat apa sih itu RAP? Jadi RAP itu adalah perusahaan ya. Jadi perusahaan yang berkaitan dengan produksi pulp. Pulp itu artinya kertas atau mungkin karet ya, yang digunakan untuk berbagai ya produk-produk nanti buat kasur ya gitu kan, atau berbagai mungkin buat ban mobil gitu kan, atau buat kursi